Jenal Arianto. Wes. Siap. Ini abang-abangan ini. Iya. Abang-abang. Manggilnya abang aja biar akrab ya. Boleh, siap. Bang, Siap. sehat bang. Alhamdulillah. Ente gimana? Alhamdulillah. Stabil. Stabil. Nih teman-teman juga nih. Halo. Iya. Bang, makasih bang ya sebelumnya ya udah dikasih kesempatan kita nih, saya dan tim berkunjung nih. Ini apa nih bang? Ini tuh bisa dibilang kantor operasional kami. Oke. Kantor operasional. Kantor operasional. Betul. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat nih beberapa barang-barang yang ada di belakang kita berdua. Jadi nanti kita bakal tanya nih dan kita bakal ulas juga nih. Kabarnya, widih, Bang Jenal Arianto ini pernah masuk ke dalam dunia politik, walaupun dengan skala kecil, tapi menarik buat kita obrolin. Boleh kan bang? Boleh. Ya kan? Aman. Pertama nih, sudah berkeluarga kan ya? Udah berkeluarga. Anak 3. Alhamdulillah anak udah 3 ya bang. Anak 3. Aturan 4, keguguran 1. Oh, sempat keguguran ya? Sempat keguguran 2022. 2022, oke. Iya. Bang Jenal, nih saya pribadi ya penasaran nih. Ya mungkin teman-teman juga nanti ikut bertanya gitu ya. Cara ngebagi waktu gimana nih Bang? Yang sangat sibuk sekali nih. Ya, alhamdulillah sih masih dikasih kesibukan ya. Jadi kalau ngebagi waktu tuh sebisa mungkin ketika ada waktu luang ya di rumah sama keluarga. Minimal ketika agak sarapan tuh kita bareng-bareng lah. Jadi saya sama istri sama anak 3 tuh ya keluar kemana, misalkan makan lontong sayur ke pinggir jalan, mie ayam. Yang penting kita keluar gitu bareng-bareng. Oke. Gitu sih. Itu kuncinya ya? Iya, sebisa mungkin kalau setiap ada momen bareng ya kita bareng. Kayak makan malam juga. Walaupun beli nasi uduk katakanlah, ya udah kita bareng-bareng aja. Nasi goreng kita bareng-bareng aja. Nah, kalau ayahnya atau papahnya telat pulang, tetap makan bareng apa gimana? Ya enggak. Oh, gitu. Berarti mereka makan sendiri. Kalau lagi ada waktu pas mereka lagi belum tidur ya? Iya. Belum istirahat. Paling video call segala macam. Berarti memang harus seperti itu ya, Bang Jenal ya? Iya. Dibagi lah ya, jangan sampai berat sebelah nih. Ngurusin bisnis terus, tapi keluarga terbengkalai. Nah itu jangan juga. Memang sibuknya apa sih? Alhamdulillah saya ada usaha sih sekarang. Ada beberapa usaha. Beberapa usaha ya? Iya, alhamdulillah. Apa aja tuh Bang Jenal ya? Kepo dikit nih kan? Ya salah satunya ada coffee shop. Coffee shop. Nah ini yang depan ya? Betul, ini dia. Nah ini kita disclaimer dulu nih Bang ya. Siap. Ini Drinks Come True, ini ukuran 1 liter. 1 liter ya Bang ya? Ini bisa didapetin online juga Bang? Bisa, online, Grab, Shopee, Gojek, bisa. Memang dunia sekarang nih memang harus online ya Bang ya? Oh iya. Nah, dikit aja nih Bang, tanggapan Abang tentang market ya, jual beli di era-era sekarang nih harus online. Abang gimana cara menyikapi atau menanggapinya? Ya kita mau nggak mau harus berkembang juga ya, harus mengikuti zaman. Kita nggak bisa ngelawan arus, yang ada kita bisa ngikutin arus. Jadi kalau sekarang kita dituntut dengan arus online, ya kita mengikuti online. Jadi kita juga jangan kaku atau jangan yang idealis banget. Bukannya idealis, bukannya salah, tapi paling tidak kita buka beberapa keran. Keran itu maksudnya kita buka beberapa potensi customer masuk atau potensi penjualan, sales kan ya nggak ada salahnya kan di situ. Gitu. Jadi kita harus mengikuti Bang ya? Iya, ngikutin zaman. Kayak Nokia aja, Nokia itu kan sebenarnya nggak ada kesalahan dia. Cuma dia kan tidak mengikuti zaman, jadi kayak ya tenggelam dengan sendirinya. Betul, Nokia, BlackBerry ya kan? Iya, kayak gitu. Ya kita tahu sama tahu lah. Ada Kodak juga kan. Hubungan saudara dengan Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya juga baca-baca. Oh, baca ya. Kira ada hubungan saudara dengan Nokia. Nih, biar nggak terlalu kaku ya, jujur aja nih buat teman-teman, saya agak grogi ya. Ngobrol sama seorang apa ya, bisa dibilang nih barometer saya juga sih gitu ya. Abang-abangan yang sukses gitu di usia muda. Nah, gue mau nanya sedikit tapi sering ya. Buat bagaimana kuncinya nih supaya bisa paling nggak
inilah sejajar dengan apa yang abang kerjakan sekarang gitu ya. Kalau buat melewati kayaknya udah nggak bisa nih. Saya gitu maksudnya. Melewati bisnis abang. Nah, nggak ada yang tahu kita ke depannya, Bang. betul juga, tapi abang kan nggak instan nih dapat yang seperti sekarang. Kan maksudnya yang nggak abang bisa lupa nih, paling berkesan gitu. Sebelum menggeluti bisnis ini gitu maksudnya. Saya juga pernah ngojek juga, Bang. Ojol. Jadi dulu pas anak kedua saya lahir itu ada kendala, Bang. Jadi kalau bahasa medisnya katanya anak saya lahir itu adaptasi dalam perut dengan di luar perut itu nggak baik. Oke. Jadi ada kendala, masuk ICU bayi sempat waktu lalu. Saya sempat berhenti kerja. Posisi lagi kerja? Lagi kerja. Jadi saya mau fokus urus anak istri, saya berhenti kerja. Iya. Berhenti kerja, terus di situ saya sempat yang ngojol juga, narik Grab mobil nggak kuat, saya berhenti, mobil nggak kebayar pulangin. Grab motor juga sama. Oh jadi Grab, maksudnya online tuh di mobil sama di motor? Di mobil sama di motor. Waduh. Pernah saya. Berarti harusnya pernah ketemu saya juga. Tapi memang seru sih kalau ngojol tuh ya. Seru. Anak-anak ojol tuh ternyata, wah, gini banget ya. Apa tuh gini? Gini solider itu. Solid banget. Bravo, ya kan, Iya, salah satu solider. aspal ya. Awal-awal merintis tuh bisa seperti sekarang nih, abang bagaimana bang? Ya awalnya tuh tahun 2022, saya juga belum lama sih usaha. Jadi saya berhenti kerja, terus saya kan ada kakak saya udah lebih dulu nih berkecimpung di sini. Nah saya berhenti kerja, sebelum berhenti kerja tapi saya juga udah bikin PT. Saya bikin PT, saya berhenti kerja. Nah terus saya bareng sama kakak nih, saya ikut kakak saya, bareng sama kakak. Alhamdulillah ada rezekinya di situ, ya bisa sampai sekarang. Jadi memulainya seperti itu ya? Iya, gitu. Memang udah abang planning apa memang nothing tulus aja gitu? Itu dulu sih nothing tulus aja. Jadi saya tuh nggak ada niatan berhenti kerja saat itu pun nggak ada niatan. Mungkin kalau saya nggak berhenti kerja, saya masih jadi orang kantoran nih, kerja biasa. Nah, Budak korporat. Bukan, ini nggak ada maksud buat bingung ya. Iya, itu kan istilah sekarang. Istilah sekarang gitu, budak korporat. Iya. Cuma nggak ada yang salah juga sih sama orang kerja kantoran gitu. Ya selagi kita kerja dengan benar dan dengan sungguh-sungguh ya hasilnya juga pasti kan balik ke kita juga ya. Iya. Karena saya dulu pernah bang berpikiran tuh ya sebelum gue jadi bos yang baik, gue jadi anak buah yang baik dulu nih. Betul. Gitu. Saya selalu di setiap kerja pun saya selalu belajar karena saya berpikir juga masih sekolah aja yang kita belajar kita bayar. Nah ini kerja kita dikasih kesempatan belajar kita dibayar. Ya bang, untuk mencapai ini semua yang abang tadi jelaskan. Nah ini tadi lupa tuh buat bisnis atau usaha dari Bang Jinal nih. Kalau boleh tahu apa aja bang? Ya, saya salah satunya ada car wash, pencucian mobil, steam mobil motor. Terus ada kopi juga nih, coffee shop. Saya juga punya coffee shop. Mau cobain bang? Wah boleh nih. Ya kan? Cobain. Ini drinks come true. Ini rasa apa nih? Ini kopi susu. Kopi susu, yang ini Americano, atau kopi hitam. Kopi hitam ya. Wah kalau lagi ngobrol-ngobrol gini memang harus sambil ngopi. Pakai es batu biar lebih nikmat. Tapi yang di apa di kafe sana panasnya juga ada kan? Ada, hotnya ada, yang es juga ada. Nah kapan lagi nih ya kan disediakan langsung oleh ownernya ya kan? Mau yang mana nih? Amerika apa nih tadi? Drinks come true, kopi susu. Kopi susu boleh, kopi susu aja deh ya. Jadi ini saya sekarang ada 2 cabang. Ada di Citra 3 Kalideres sama di Rengas, Pondok Ranji. Citra 3 Kalideres sama di Pondok Ranji ya, Bintaro ya? Ya, dekat-dekat situ. Oke, untuk nanti segala macam informasi tentang Drink Come tuh saya lampirkan di deskripsi ya. Coba diminum loh. Wis. Masih dituangin doang. Drink Come True ya. Nah ini saya nanti mau nanya nanti sedikit ya bang ya. Oh ya siap. Tentang nama Drinks Come True nih ya kan. Saya cobain dulu sebentar. Siap. Ya teman-teman. Gimana bang? Buat teman-teman memang ini kopinya ini bukan ngejilat bang ya. Depan gua aja nih. Ada. Ini enak. Minuman yang cocok buat teman-teman Gen Z masa kini ya. Apalagi tersedia ada 2 tempat ya bang ya. Ya sekarang ada 2 tempat. Bintaro, Pondok Ranji dan Citra 3 Kalideres. Ya sekitaran situ yang lagi nonton
mampir ke Drink Come True. Nah ini Drink Come True tuh apa sih Bang? Maksudnya Bang? Sebelum jauh kita ke usaha yang lain nih, saya mau nanya dulu Drink Come True ini apa nih maksudnya nih? Abang yang mencetuskan apa gimana Bang? Sebenarnya nama Drinks Come True ini bukan dari saya nih, itu sih. Jadi waktu itu kita ada saya, ada kakak saya, ada sama relasi kami, kenalan kami. Jadi kita lagi coba ini buat namanya nih. Terus tercetuslah pertama Dream. Dream Come True, Dream, DRIM, dari plesetan dari Dream impian. Jadi Dream Come True itu mimpi, ya udah mimpi yang terkabul gitu. Oh gitu. Nah jadi tapi kan ini kan kita minuman ya, menikmati minum. Nah kita plesetin dari Dream jadi Drinks. Drinks, oke. Harapannya dengan masuk lah ya. ya harapannya ini adalah cita-cita kita yang tercapai. Oh Punya gitu. coffee shop, nah ini. Tapi walaupun ini ditulis dengan benar ya, ini kan udah ditulis dengan benar nih drinksnya. Tapi come true-nya kan gitu ya, Iya, plesetan gitu dari ya. come true-nya. Tapi ya oke sih, pemilihan nama yang Agak unik pas. juga kan. Iya, keren. Tepuk tangan dong. Lalu ada Car Wash juga Bang ya? Ada Car Wash. Itu dengan nama yang sama apa gimana Bang? Beda, DS Car Wash. Oke, DS berarti Car Wash. beberapa bidang usaha memang beda nama. Beda nama, bener. Nah, yang menaungi itu semua PT dari Abang? Enggak, kalau PT dia bergeraknya bidang yang beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau ini ya lebih ke perorangannya saya. Berarti memang ini nggak masuk ya dalam PT tersebut? Enggak. Maksudnya itu di legalitasnya Bang gitu? Betul. Berarti perorangan? Ya, perorangan. Udah pasti karena banyaknya yang Abang kerjain ya. Ya teman-teman, jadi waktu juga banyak keambil gitu. Nah ini juga alhamdulillah akhirnya Abang bisa kasih kita kesempatan buat datang nih. Siap. Dan diluangkan waktunya. Emang lagi nggak ada jadwal apa gimana Bang? Kebetulan lagi ada sih. Lagi ada Lagi sebenarnya. ada. Cuma tadi ya saya sempetin lah buat kesini buat Wih, teman-teman semua nih di sini. Ya makasih Bang ya sebelumnya ya. Gua Bang, sombong banget. silakan minum. Sombong banget ya. Kebanyakan schedule nih ya kan. Tapi memang agak susah sih ya. Kita beberapa kali gagal nih. Di reschedule, maksudnya bukan gagal, di reschedule buat begini nih sama Bang Jenal. Luar biasa memang. Kita udah jarang ketemu Bang ya sekarang ya. Udah jarang ketemu ya. Memang pulangnya malam terus. Iya, lagi pulang malam terus. Masih kepo tentang dunia bisnis nih Bang ya. Karena ini bisa jadi acuan atau panutan juga buat saya pribadi. Di konsumsi pribadi pun kalau info-info seperti ini sangat berguna gitu Bang ya. Cara Abang nih ya memanage atau melihara ya jangkauan buat jangka panjangnya dalam suatu bisnis itu seperti apa Bang? Misalnya nih Abang kan ada beberapa project nih Bang ya. Iya, ada project. Cara supaya itu nggak tetap ada di lingkaran Abang nih ya, nggak lepas nih gitu. Cara memeliharanya seperti apa Bang? Yang pasti sih kita juga jangan cuma dapetin project kayak doang sih. Tapi kita ketika sudah dapetin projectnya kita selesain project itu dengan baik. Terus setelah itu ya after sales-nya kita jaga. Oke. Setelahnya tuh gimana gitu service kita. Walaupun dia kadang ya klien kan beda-beda ya. Ada yang enak, ada yang asik, ada juga kan yang nyebelin. Ya tetap kita piara, kita jaga. Karena kan sumber pendapatan kita di situ. Ya. Gitu. Jadi bukan cuma gimana cara kita dapetin project, tapi gimana caranya kita menyelesaikan project tersebut dengan baik sesuai kebutuhan si customer. Iya. Hadirnya saya di sini kan adalah solusi bagi customer saya kan atau klien-klien saya. Tapi kalau saya bikin ribet customer saya bukan jadi solusi. Gitu. Jadi saya berpikiran ya gimana caranya si customer dengan adanya saya nih gandeng saya itu solusi buat mereka, yang mana solusi yang menyenangkan tentunya. After sales-nya juga kita jaga. Gimana caranya ya kita berikan asuransi garansi yang terbaik lah buat mereka. Jadi jangan tentang mendapatkan proyeknya gitu ya. Betul. Bagaimana kita bisa memelihara komunikasi ya kan, silaturahmi. Betul. Kadang kan orang kalau nggak ada kerjaan nggak ada komunikasi. Betul. Kalau ada kerjaan aja. Tapi kalaupun nggak ada kerjaan ya kita komunikasiin. Gimana barangnya kemarin, ada kendala nggak segala macam. Atau sekedar main, visit itu kan mereka juga udah seneng. Memang apa strateginya memang 442 ya. Memelihara ya kan. 442 Pak. Terus juga bergeraknya di bidang kementerian Bang. Maksudnya ada di kementerian gitu ya, dengar-dengar. Jadi saya ada PT yang mana PT itu bergeraknya di bidang barang dan jasa,
lebih ke kementerian sih Kementerian, memang, ke pemerintah. Apa aja yang mereka butuh, abang sediakan apa gimana? Saya kan kebetulan concernnya ada di ATK dan toner. Terus saya juga ada di CCTV, AC, elektrikal lah, kayak gitu. IT supplies juga saya kan ada nih, kayak laptop dan lain-lain, PC. Interior juga ada saya konstruksi. Saya ada tim sendiri, ada arsitek sendiri juga. Berarti hampir semuanya tuh bang ya, abangnya. Bisa dibilang ya, tapi itu pun saya nggak langsung ke situ gitu. Awalnya saya beranjak dari ATK dan toner. ATK ya. ATK dan toner, ATK Jadi dan toner. jadi menjalar ke beberapa kebutuhan nih ya. Iya betul, saya ngelihat peluang di sana ada, ya saya paham. Kenapa enggak kan gitu ya? Iya, kenapa enggak? Berarti apa yang belum abang ambil nih di sana? Ya banyak, banyak. Memang kebutuhan banyak juga. Banyak banget. Jadi saya juga mengukur kemampuan saya juga. Iya betul. Kenapa saya bilang mengukur kemampuan? Karena saya nggak mau ngecewain mereka. Saya ambil aja, saya iyain itu pekerjaan yang datang, ternyata mengecewakan, yang ada saya nggak dipakai lagi nanti kan. Nah itu menarik bang. Maksudnya jangan apa-apa udah ngelihat rupiahnya diiyain gitu. Berarti kalau abang enggak ya? Enggak, ya saya lebih ke tadi mengukur kemampuan sama lihat kapasitas saya dan tim saya kan seperti apa. Walaupun sudah di depan mata bang. Walaupun udah di depan mata. Karena ya itu tadi saya ngejaga jangka panjang bisnisnya, bukan cuma sekali pukul udah selesai. Iya. Enggak. Dan itu diterapkan ke semua usaha yang abang. Iya betul. Kalau car wash dan tadi apa coffee shop ini ya kan jasa ya bang ya. Dan ini penjualan nih gitu kan. Iya. Jadi abang menggeluti beberapa usaha ya. Salah satunya ini yang ada di depan kita, Drinkam dan car wash itu kan jasa ya. Nah, abang ini banyak banget nih butuh orang gitu ya kan buat ngebantu ngejalanin itu semua. Itu berarti bisa dibilang abang tuh kan pemimpin dari semuanya gitu kan. Cara memimpin yang sampai teman-teman yang di bawah ini nggak ngerasa ngedumel, ngerasa kondusif gitu kan. Nah mungkin abang pasti ngerasain kayak gitu. Ada yang ngedumel, ada yang ini namanya itu kan udah dunia manusiawi lah ya. Dunia kerja gitu kan ya. Cara memanage-nya gimana bang? Ya sampai abang bilang itu kondusif, coba silakan. Ya paling memanusiakan manusia aja sih. Jadi walaupun dia tim kita, karyawan kita bisa dibilang gitulah ya. Jadi saya selalu kayak coba memangkas jarak sebisa mungkin. Ya saya makan ayam, mereka makan ayam. Kasar gitu. Terus kalaupun saya lagi datang, kadang malah saya ini ke outlet saya masih bayar juga. Saya sendiri pun bayar. Saya nyuci mobil pun saya bayar. Abang selalu terapkan itu ya? Iya, jadi saya terapkan gini. Kalau terkait keuangan 2.000 aja terkait setoran tuh saya cari, saya kejar gitu. Kekurangan saya nggak mau, karena kan profesionalitas itu. Terus saya juga nggak mau itu jadi duri yang mana nanti jadi penyakit ke depannya. Disepelein, ntar setoran kurang atau apa kurang, biasa. Tapi kalau saya bayar pun kadang ya mereka seneng saya datang. Kalau orang kan kadang bosnya datang takut gitu. Kalau saya datang mereka malah seneng. Malah kebalikannya, karena saya kadang saya ya ada sedikit rezeki kan, saya kasih lebih. Jadi mereka seneng. Nah, berarti abang datang memang sebagai customer gitu kan? Iya, saya sebagai customer. Terus ya kita ngobrol, saya coba berbaur dengan ngajak ngobrol, mangkas jarak. Walaupun mereka awalnya segan atau apa, tapi lama-lama ya cair juga. Ya makan duduk sama gini bareng. Kalau datang seorang bos ya, owner datang ke tempat ke kantor atau ke tempat usahanya pada Canggung, itu bukan abang doang, banyak. Memang begitu. Iya, lumrah sih itu. Iya, lumrah gitu. Datang, ada bos gitu kan. Nah, kalau abang tadi ya menerapkannya dengan ya datang sebagai customer juga. Ya balik lagi sih ke orangnya masing-masing ya. Betul. Kalau abang seperti itu ya? Kalau saya sih iya, saya biasa aja, santai aja. Jadi mereka pun kerja enak, nyaman. Saya tahu lah, teman-teman kerja kan udah capek. Karena kan saya dulu karyawan juga. Jadi ya saya tahu gimana perasaannya teman-teman yang kerja. Kayak gitu. Berarti kan banyak keluarga ya, banyak kepala keluarga yang abang tolong juga dengan cara mempekerjakan mereka. Iya dong? Ya ada beberapa. Menurut Bang Jenal nih ya, abang udah berhasil belum buat membantu orang-orang terdekat atau sesama dengan cara mempekerjakan mereka? Apa ada planning lagi nanti ke depan? Ya kalau sekarang sih saya rasa belum ya, karena saya belum bisa mensejahterakan mereka. Bagi saya kan sekarang syukur-syukur bisa membantu nih, syukur-syukur bisa jadi kayak
penopang hidup mereka. Walaupun nggak bikin mereka kaya kan bisa bikin mereka hidup lah untuk Iya. keluarga. Ya ke depan sih harapan saya pengen bisa nambah karyawan, nambah mungkin gedung tempat yang lebih besar. Hmm. Ya pasti ada lah ke depan pengembangan. Oke. Kalau untuk pengembangan ya, maksudnya Ya. tadi abang sempat singgung sedikit tentang kesejahteraan gitu maksudnya. Pertanyaannya kan, menurut abang udah berhasil atau belum gitu ya, buat membantu sesama atau orang terdekat dengan cara mempekerjakan mereka? Kalau mempekerjakan sudah ya. Udah ya. Tapi kalau untuk berhasil diukur dari nominal rupiah, ya kebutuhan orang kan beda-beda ya. Ya. Saya nggak bisa bilang udah berhasil atau belum kalau untuk itu. Nah, abang ini suka merendah nih. Jadi tergantung tergantung mereka juga. Iya, Kalau gaya hidup mereka tinggi kan, Iya bener susah juga. Karyawan ketemu di tempat yang elit-elit ya kan, wah bingung juga. Berarti memang ya tergantung masing-masing orangnya ya bang ya. Ya masing-masing balik lagi. Kalau mereka cukup atau puas, bersyukur lah balik lagi mereka bersyukur ya mungkin cukup. Tapi bagi mereka yang kurang bersyukur kan kurang. Kepo nih, udah ada berapa bang orang yang abang pekerjakan tuh? 50 ada bang? Sampai sekarang? Belum sampai 50. Belum sampai. Doain aja ke depannya 50. Wih, amin. Mungkin kita nanti bisa dipekerjakan juga bang ya. Amin. Saya tukang bawain tas. Terus channel ini gimana kalau kerja sama saya? Saya bawain tas aja nggak mau deh bawain tas. Ya teman-teman, ini kalau ngomongin bisnis ya dengan Bang Jenal nih, saya memang belum apa-apa. Bisa dibilang, wah jauh banget nih gitu kan. Karena apa yang abang jalani, tadi tuh yang pertama, abang nggak mungkin instan dapatnya. Banyak banget kendalanya, pasti kan jatuh bangun gitu kan. Gimana caranya abang untuk memelihara, ya kan, relasi gitu kan. Nah, ini menariknya dari obrolan saya dengan Bang Jenal, beliau ini sempat masuk ke dunia politik nih. Iya. Jadi kita nanti bisnisnya kita sebentar ya, kita hold dulu. Saya mau nanya langsung tentang dunia bisnis. Dunia politik gitu ya. Kayaknya perlu digarisbawahi di politiknya apa nih? Nah. Politiknya nih. Saya bilang tadi kan politik dalam skala kecil. Skala kecil. Coba emang benar gak tuh bang kabarnya seperti itu? Iya benar. Saya pernah ikut dalam pemilihan LMK di tingkat RW di RW rumah saya. Oh gitu. Gitu. LMK ya. Betul. Ya apapun posisinya, tapi memang itu kan suka-suka memang harus dunia politik. Itu dunia politik bang. Iya. Menurut saya gitu ya. Nggak tahu kalau Beda skup aja ya. Beda skup aja. Jangan bilang itu beda level ya. Beda zona aja kali ya. Beda juga. Kenapa sih bang? Kok pengen nyemplung ke politik? Nggak tahu ya. Pasti ada alasan, nggak mungkin dong. Seorang Jenal Arianto, ya kan, pembisnis muda yang sukses, ya kan, tiba-tiba main masuk ke dunia politik, nggak ada alasan, nggak mungkin. Ada alasan pasti. Iya, iya emang pengen aktif aja, pengen jadi kayak ngebuka jalan aja tuh. Oke. Buka jalan apa tuh? Ngebuka jalan untuk kayak nanti ke depannya kan, saya kan belum pernah nih ikut-ikut beginian. Saya belum pernah ikut-ikut kayak aktif di kepengurusan di wilayah atau ikut kayak pemilihan gini belum pernah. Baru itu saya ikut tuh. Jadi yang ngebuka jalan saya untuk dunia baru mungkin. Yang mana kan pengembangan karakter juga ya. Iya, pengembangan betul, diri saya, pengalaman yang kedepannya nanti gitu kan. Jadi ya itulah alasannya saya pengen kayak pengembangan diri sih sebenarnya. Pengembangan diri. Betul. Tapi menang nggak tuh bang? Kalah. Beda 8 suara. Oke. Beda 8 suara ya. 8 suara. Kalau waktu itu ceritanya berbeda bang ya, ternyata abang menang, itu kira-kira abang pusing nggak tuh bagi waktunya tuh bang? Karena kan LMK kan di kelurahan ya berarti ya? Iya. Perwakilan RW untuk ke kelurahan. LMK juga, bisnis juga, ke keluarga juga, wah ngebangnya sangat bingung sekali itu menurut saya ya. Gimana tuh bang? Kalau waktu itu abang menang? Ya yang pasti kan saya mutusin buat ikut itu saya sudah memperhitungkan ya, sudah mempertimbangkan akan bagi waktu antara keluarga, pekerjaan, sama di organisasi di LMK. Ya sebisa mungkin pasti saya jalanin semua nih tiga-tiganya gitu. Ya untuk keluarga ya itu tadi, ketika ada waktu pagi-pagi sebelum berangkat kerja bareng-bareng dulu. Terus kalaupun malam di rumah ya udah di rumah sama keluarga. Jadi Bang Jenal ini udah men-trigger diri sendiri. Ya. Bisa berarti kita gitu ya. Tiga kegiatan yang sangat berbeda itu bisa tuh semua. Harus bisa. Kalau saya udah mutusin itu kan artinya saya sudah memperhitungkan. Iya. Bapak Dewan ya. Dewan gagal ya. Nah itu ada teman kita. Oh iya bener. Senior kita ya. Iya senior kita.
Mentor ya, mentor. Mentor. Apa perlu kita masukin ke sini juga? Bebas gimana baik. Oke, memangnya yang abang pengen bangun tuh apa? Selain pengembangan diri ketika benar-benar waktu itu menang dan menjabat gitu ya. Di skup RW berarti ya? Di kelurahan ya? Iya. Yang pengen abang bangun tuh apa? Dikit aja. Iya, pasti pengen wilayah lah ya. Pengen bangun wilayah yang mana wilayah sekarang kan udah baik nih. Ya cuma pengen nunjukin aja ke teman-teman di lingkungan bahwa yang muda juga bisa nih gitu. Ya kita masih muda kan? Masih muda. Masih muda. Masih muda kan? Jadi untuk yang anak-anak muda itu bergerak ke arah yang positif. Ya bukan berarti sekarang nggak positif ya. Maksudnya ayolah peduli lingkungan anak-anak mudanya gitu. Jadi saya nggak cuma ngomong doang, ayo dong lu harus begini. Ya tapi saya mencontohkan langsung dengan terjun kayak gitu. Yang kayak begini-gini kenapa nggak menang ya? Gue bingung. Ya kan maksudnya sangat anak muda banget gitu, mulia gitu ya kan. Kalau buat anak muda, abang dibilang pasti, woi mulia banget nih. Wih, gila. Di depan kamera aja begini. Silakan minum dulu. Minum dulu. Jadi menarik nih karena disinggung masalah anak muda gitu ya, pemuda gitu ya. Sebelum ke anak muda, berarti abang itu pernah ikut di organisasi gitu gak bang? Maksudnya Zaman kuliah saya pernah. zaman kuliah ya? Ikut BEM. Oke. Ikut BEM. Mimpin demo apa gimana? Enggak, justru zaman saya tuh saya nggak setuju buat demo sih. Oh, Saya nggak kasih abang izin buat salah demo. satunya nggak setuju. Iya. Lebih ke apa bang? Lebih ke kegiatan-kegiatan, betul. Kegiatan seminar-seminar, kegiatan vacation atau outing gitu, kegiatan kayak olahraga, kompetisi futsal dan lain-lain. Oke, memang dari dulunya memang udah aktif nih berarti nih kan? Ya, Jadi aktif dulu. ya itu memang dari dulunya memang Bang Jinal memang udah aktif gitu ya. Dari berbagai macam organisasi pada saat kuliah dan tadi yang pemilihan LMK gitu ya. Oke, anak muda nih Bang sekarang. Anak muda zaman sekarang atau anak muda masa kini. Penilaian Abang dari kacamata Jenal Arianto, anak muda sekarang kayak gimana Bang? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini nih. Kenapa? Sekarang kan di Gen Z ya. Gen Z. Sebenarnya karena saya milenial kan, terus kan sekarang zamannya Gen Z, kita agak sulit buat ngelihatnya dalam artian dari sudut pandang apa nih. Kemarin kan kita tahu tuh ada RT, yang viral juga, yang ngecor jalan itu kan Gen Z. Itu kan positifnya juga. Cuma mereka tuh lebih kreatif sih kalau menurut saya. Mereka tuh Gen Z itu mereka lebih kreatif dan inovatif. Cuma mungkin cara penyampaiannya aja dalam hal berkomunikasi yang kadang bagi kita yang milenial atau yang di atasnya milenial, kok lu begini sih ke orang yang lebih tua? Berarti bisa dibilang kurang terarah. Iya, butuh bimbingan lah. Butuh bimbingan. Betul. Banyak juga kok sekarang Gen Z itu yang udah sukses kan, yang udah melejit, apalagi zaman digital gini kan. Di dunia digital kan banyak tuh. Karena memang udah harus sekarang memang apa-apa emang udah harus digital kan, online. Betul. Itu penilaian dari Bang Jenal tentang anak muda sekarang. Gen Z. Gen Z apa Gen Z Bang sebenarnya sih? Sama aja sih. Sama aja ya? Z kan itu Z. Gen Z. Yoi, Gen Z. Kalau Abang milenial ya? Saya milenial. Kalau itu generasi X. Generasi X. Nih kru-kru kita keren-keren orangnya. Banyak ya, ada 100-an ya. Ini yang nonton ada 30.000 orang tuh Bang. Bukan main. Amin. Jangan lupa yang lagi nonton video ini ya, kalau seru ya memang seru. Terus juga memang masih butuh bantuan dari teman-teman dengan cara like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, share juga ke semua penjuru Bang kalau bisa. Karena biar tahu nih siapa Jenal Arianto ya kan, gitu. Nah ini kalau kemarin gagal, ini masuk lagi ke obrolan gitu ya. Kalau kemarin gagal, mau nyoba lagi gak kira-kira? Kalau saya pribadi sih mau nih, masih penasaran nih buat nyoba lagi. Dengan posisi yang sama apa ada peningkatan nih? Paling nggak jadi presiden apa gimana? Amin. Ya mungkin dengan di pemilihan tingkat RW ini buka jalan buat ke arah sana kan. Dari yang terbawah dulu, beranjak, lama-lama ke sana. Nggak ada yang tahu kan. Intinya mau kalau saya pribadi sih ada keinginan. Ada keinginan lagi ya ada buat mencoba lah ya. Iya.
Ya senior siap ya. Ini dia 4 tahun lagi dia mau mencoba nih ya kan. Tapi memang intrik ya. Segala keluh kesahnya juga sangat apa ya, bervariasi gitu. Karena saya juga salah satu kemarin ikut dari timnya Bang Jenal ya, buat ngebantu beliau di pemilihan kemarin Bang ya. Iya. Itu banyak cerita yang benar-benar, wis. Banyak itu. Saya merasa itu saya lagi diajarin tuh Bang. Diajarin berpolitik, terus kenal sifat orang gitu Bang. Abang gitu gak? Iya sama. Sama ya? Apalagi saya kan baru pertama kali tuh. Ikut-ikut begituan, iya. Tapi kan di organisasi udah ini. Oh iya. Kan organisasi memang ada pemilihan-pemilihan gitu kan? Ada. Cuma itu sesuatu hal yang beda sih. Waktu saya di BEM sama yang di sini. Oh, bedanya dari apanya nih Bang? Bedanya ya dari audiensnya kan beda nih. Oh, iya. Dari pemilihnya kan beda. Kalau ini kan pemilihnya kan orang-orang yang lebih tua, bahkan banyak yang senior-senior. Berarti lebih ekstrim yang mana tuh ya? Lebih ekstrim yang ini. Lebih ekstrim sekarang. Yang wilayah ya? Iya. Lebih ekstrim Yang wilayah. Oke, dari pemilihan LMK kemarin, kekalahan Abang, terus juga Abang nanti mau coba lagi. Dari semuanya rangkuman tersebut, yang mau Abang sampaikan apa dari pemilihan kemarin tuh? Ya buat Unek-uneknya gitu, unek-uneknya nih yang Abang mau sampaikan. unek-unek terkait pemilihan kemarin? Iya. Nggak ada unek-unek. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya mungkin lebih ke ini aja sih. Kan kemarin gagal bisa dibilang. Ya udah gagal gitu. Tutup, buka lembaran baru. Ya 4 tahun yang akan datang ya kita coba lagi. Woi, senior siap ya? Ya kan? Ya memang suka nggak suka memang Bang Jenal seperti itu ya. Karena dari bisnisnya pun jatuh bangun udah biasa gitu. Apalagi ini baru gagal sekali ya. Iya. Nanti ikut lagi lah ya kan. Tapi nggak mau yang lebih tinggi gitu. Maksudnya skopnya lebih besar gitu kayak ke Kebon Sirih gitu apa gimana? Oh ya nggak ada yang tahu ya nanti ya. Kalau Tapi ada keinginan itu ada. Ada ya. Ya siapa sih yang nggak mau ke sana kan? Cuma kan ya nanti kan nggak ada yang tahu nih, masih panjang perjalanan. Intinya mau kan? Intinya ada keinginan. Ya buat bapak-bapak dan ibu yang punya partai politik ya, ini silakan. Orang ini mau melamar nih. Waduh, banyak juga cerita ya yang tadi saya bilang. Terus Just Info saya juga bukan beberapa kali sih, pernah lah ikut dalam satu frame project dengan Bang Jenal, ya kan? Waktu itu yang IO ya gitu sempat ada. Memang ini semuanya apa aja dikerjain nih, ya kan? Palu gada nih juga nih. Kalau Abang ada kesempatan untuk menasehati, ya, ada kesempatan menasehati anak muda, generasi muda zaman sekarang, apa yang mau Abang sampaikan? Ya, yang pasti sih sekolah yang bener lah. Widih. Sekolah, ya banyak orang bilang sekolah nggak penting. Banyak pengusaha sukses yang ijazahnya cuma SMA, SMP. Tapi buat lu bilang sekolah nggak penting kan lu harus sekolah dulu, biar tahu itu sekolah nggak penting. Nah, pengusaha yang sukses itu dengan ijazah SMA aja dia bisa sukses, apalagi dengan ijazah yang lebih tinggi, artinya bisa lebih sukses lagi. Jadi biar kita juga nggak dikadalin sama rekan-rekan bisnis kita, sama klien. Terus juga kadang kita harus sebelum kita jadi pengusaha sukses ya jadilah dulu kita misalkan karyawan yang sukses. Jadi jangan berpikiran kayak kerja datang udah pulang, ngerjain job desk pulang datang pulang. Saya dulu waktu pas kerja itu banyak job desk yang di luar kerjaan saya kerjain. Jadi ya alhamdulillah saya jadi ngerti semua nih sampai sekarang. Saya pernah megang 5 departemen sekaligus. Saya megang beberapa departemen itu udah biasa, jadi ngebentuk diri saya juga. Nah jadi buat teman-teman di luar sana yang masih muda nih, jangan terpaku sama apa yang sekarang zona nyaman lah bisa dibilang gitu. Jangan terpaku sama zona nyaman yang sekarang. Berarti harus out of the box ya? Iya harus gimana? Dalam berapa tahun nih gue mesti begini, dalam berapa tahun harus ada kayak roadmap-nya lah kalau bisa. Dan apalagi sekarang serba digital, zaman digital kan banyak tuh tutorial di YouTube kah apa, banyak ilmu yang bisa didapat di browser, di Google, kita cari. Itu aja Bang. Saya terima kasih nih udah dinasihati. Saya kan masih muda. Jadi generasi muda ya seperti itu, sekolah yang benar, ya kan? Gali ilmu, gali pengetahuan ya Bang ya? Iya betul, intinya keinginan sih, balik lagi ke karakter masing-masing. Ada kalau karakternya udah bubble ya udah susah ya, tapi kalau dia karakternya mau belajar,
Saya juga dulu nggak bisa apa-apa, Bang. Jadi ya karena saya mau belajar. Jadi apapun semuanya memang harus ya proses Bang ya. Iya. Cintai prosesnya Bang ya. Iya, betul. Bukan cintai ususnya, bukan. Bukan. Cintai khusus. Itu iklan lagi itu, jangan ya. Iya. Arti sukses itu menurut kacamata Jenal Arianto, orang bisa dibilang sukses itu seperti apa? Arti dari sukses itu kalau udah apa nih gitu, menurut Bang Jenal? Ya, sukses itu banyak ini ya, banyak versi. Dari kacamata Abang nih, pribadi kayak gimana? Iya, maksudnya sukses berumah tangga, sukses. Enggak dalam bisnis kita. Oh, dalam bisnis. Ya, bisnisnya yang udah kita jalanin itu ya berkembang. Tentu ya, bukan cuma begitu doang mempertahankan. Jadi, kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya bisnis itu kalau kita flat aja itu juga kan nggak baik tuh. Ya paling nggak ada naik turun lah. Turunnya jangan turun-turun banget. Ya, grafik lah. Ya, ada grafiknya. Dan lagi kalau bisa, kita buat ngejalanin buka bisnis itu gampang, buka usaha gampang. Tinggal kita sewa kios, kita ini isi barang, itu kita udah usaha. Itu gampang kan? Tapi buat mempertahankan usaha itu, kios itu, dan mengembangkannya itu yang sulit. Gitu. Memang di mana-mana emang sulit mempertahankan Bang ya. Iya. Daripada meraih ya. Daripada meraih. Salah satunya kepercayaan ya. Iya, betul. Itu jawabannya Bang. Tadi pertanyaannya gimana? Sukses menurut Abang tuh apa? Sukses menurut saya juga, kalau dalam diri saya sendiri ya, dalam diri saya sendiri saya ngerasain apa yang dulu ketika saya mau beli sesuatu, saya mikirin harganya. Saya ngeliat harganya, ini kalau gue beli ini ntar gue ke depan gimana nih, makan. Mikir-mikir lah mau beli sesuatu. Alhamdulillah sekarang kalau saya mau beli sesuatu udah nggak ngeliat harga lagi. Itu sukses tuh. Iya, bisa dibilang saya udah sukses kalau kayak gitu. Iya, ini sentilan buat saya juga nih buat teman-teman. Weh, kita kalau beli apa-apa nggak usah nanya harga. Iya, tapi yang sesuai orang kebutuhan. sukses, ya. Nah, kalau dari pencapaian nih, ada gak Bang Jenal yang mungkin masih lagi kejar sekarang atau mungkin belum didapatkan, yang pencapaian yang belum tercapai lah gitu? Ya, saya pengen bikin tim yang lebih solid sih, yang lebih besar pengembangan di bisnis saya. Pengen punya gedung sendiri juga, minimal ya ruko-ruko lah, kita renov. Tapi kalau kayak gitu emang harus yang tinggi-tinggi lah. Iya. Kalau kita buat mindset ya. Nih jadi saya tahu nih. Maaf ya. Tapi emang itu benar Bang. Itu benar. Jadi kayak ilmu yakin aja, kayak yakin aja. Oh, satu saat gue punya gedung sendiri nih. Gitu Bang. Iya. Memang lagi kejar itu ya. Memang lagi impian saya itu saya punya gedung kantor sendiri lah. Kalau idola gitu ada gak sih Bang? Maksudnya Abang tuh mengidolakan sosok yang Abang tiru dikit-dikit gitu ya. Abang ikuti gaya-gaya dalam berbisnis. Di dunia bisnis dulu nih, ada gak yang Abang idolakan sosok? Ya semua pebisnis yang sukses lah pasti saya idolain tuh. Kalau spesifik salah satu sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena kan saya ngambil yang positif-positifnya aja. Tetap dong kita harus ngelihat dari orang yang udah sukses, yang udah duluan gitu kan. Betul. Kalau di politik ada Bang? Abang mengidolakan siapa? Di politik Bung Karno lah, adalah. Bung Karno, ya, kenapa Abang suka sama beliau? Ya walaupun saya nggak pernah ketemu sama beliau, tapi ya sosok beliau ya kita tahu lah seperti apa kan buat bangsa dan negara ini kan. Belum tentu zaman sekarang ada yang orang sosok kayak beliau ya. Ya apa ya? Kagum aja gitu. Kagum ya. Saya juga kagum. Walaupun belum pernah ketemu atau enggak ya. Kita lahir di eranya yang udah nggak ada gitu. Eranya udah nggak ada, betul. Bung Karno. Jika 20 tahun ke depan ya, orang kenal dengan Bang Jenal, yang paling Abang mau tuh dikenang itu dari apanya? Sosok dari Bang Jenal ya. Dari kedermawanannya kali. Kan main. Pasti kan berkesan di kayak paling terdekat itu karyawan. Ya. Karena Abang tuh pengen diingatnya apa tuh oleh mereka tuh? Karena saya sempat ada kepikiran sih, karyawan tuh kita umroh bareng. Umroh. Abang pengen umrohin tuh semua tuh ya? Iya betul. Jadi ya karyawan yang tentunya udah ikut saya lama lah ya, yang sudah loyal sama kita, ya kita pengen umrohin. Ya semoga ada rezekinya lah ya. Kita dicatat gak tulis namanya? Iya. Buat karyawan-karyawan Bang Jenal, yang rajin lah kalian nih. Bentar lagi mau diajak umroh. Amin.
Bang Jenal, Siap. makasih Bang ya sekali lagi. Makasih. Makasih banyak. Ya, semoga apa yang Bang Jenal lagi kerjakan sekarang sukses ya. Amin. Selesai dengan baik. Nggak ada rintangan, nggak ada halangan gitu ya. Terus Amin. kedepannya saya doain proyek-proyek besar bisa. Amin. Ya, cuman jangan lupa ya, Oh, kita diajak loh. siap. Kita diajak. Terus juga sehat selalu buat keluarganya Bang ya. Anak istri sehat-sehat aja semuanya. Amin. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari pertama sampai habis ya, obrolan saya dengan Bang Jenal Arianto. Terima kasih kalian juga, semoga sehat selalu, berkah dalam menjalani hidup. Tulis di kolom komentar kalau nanti pengen ada part 2-nya saya ngobrol sama Bang Jenal. Kalau saya sih pribadi pengen nih ngobrol lagi dengan Bang Jenal. Banyak yang belum saya kulik gitu ya. Jadi karena terbatas, saya harus akhiri videonya sampai sini dulu. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa tetap support channel kita dengan cara like, comment, subscribe yang belum subscribe. Dan Bang Jenal jangan lupa. Bang Jenal udah subscribe kan ya? Udah ya. Udah dong. Ya. Nanti sampai ketemu di video berikutnya dengan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi, berbagi cerita perjalanan hidupnya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.